Materi hari ini adalah penyampaian visi dan misi oleh Kepala SMK Pariwisata Harapan, perkenalan tenaga didik dan kependidikan, serta kuis MPLS hari pertama. Selamat pagi dan selamat datang di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Bapak ucapkan kepada calon peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini Bapak akan mengisi materi untuk visi dan misi dari SMK Pariwisata Harapan Denpasar dan juga beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Pariwisata Harapan. Namun karena kondisi yang sangat terbatas, juga waktu yang sangat terbatas, Bapak akan jelaskan beberapa hal poin-poinnya saja, tetapi lebih jelasnya silahkan dibaca di PowerPoint. Ya, ini perkenalan dari Bapak, ya nama mungkin sudah kalian tahu, dan background pendidikan, mata pelajaran yang pernah Bapak ajarkan di SMK Pariwisata Harapan Denpasar, dan juga pengalaman dan kerjasama yang sedang kita galang di beberapa negara. Ya, silahkan lebih lengkap bisa dilihat di PowerPoint. Nah, ini jargon Bapak Presiden kita, SDM unggul, Indonesia maju. Apa yang dilakukan SMK Pariwisata Harapan untuk mencapai SDM unggul dan Indonesia maju? Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, ini visi dan misi SMK Pariwisata Harapan. Yang pertama, kalau dilihat dari akreditasi, sekolah ini memiliki akreditasi nilai 97 atau A, ya, dengan nilai amat baik, atau sekarang istilahnya unggulan, ya. Visinya itu unggul dalam mutu dan pelayanan, teguh dalam iman, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Moto, melayani dengan kasih dan kompetensi, dengan ciri khas disiplin berdasarkan kasih. Nah, sekolah ini juga telah mendeklarasikan diri sebagai sekolah yang ramah anak. Misi dari SMK Pariwisata Harapan. Yang pertama, menyajikan pendidikan yang berkualitas, berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif dan kolaboratif. Nah, ini sesuai dengan revolusi industri 4.0. Jadi di SMK Harapan kami senantiasa mengajak siswa itu untuk selalu menjadikan pendidikan itu berkualitas dan berpikir kritis. Nah, dalam proses pembelajaran nanti anak-anak akan diarahkan oleh Dewan Guru, ya. Jadi semua guru mata pelajaran akan mengajarkan bagaimana caranya berpikir kritis, ya. Kemudian kreatif, banyak hal yang akan dikerjakan di sekolah untuk mendapatkan kompetensi sehingga kalian setelah tamat nanti memiliki kompetensi yang bisa bersaing di dunia global, ya, sehingga harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Komunikatif, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Jadi kita di SMK Pariwisata Harapan itu kami budayakan kita semuanya itu memiliki kemampuan berkomunikasi yang menjadi unggulan kita. Ada 5 bahasa internasional akan didapatkan dan diajarkan di SMK Pariwisata Harapan, sehingga dengan kemampuan berbahasa yang baik itu kalian akan memiliki daya berkolaborasi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Karena beberapa negara yang kita ajak kerjasama seperti Jepang, Korea, Australia, Jerman, itu kita akan sering nanti berkomunikasi dengan teman-teman kita di negara-negara tersebut. Nah, sehingga melalui misi yang pertama ini kami berharap nanti anak-anak bisa menggali potensi untuk melatih kemampuan berkomunikasi sehingga mampu kita berkolaborasi, ya. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme pendidik dan ketenaga pendidikan, ya. Kami senantiasa untuk meningkatkan profesionalisme para guru-guru dengan memberikan berbagai pelatihan, baik training di industri maupun juga nanti kami kirim gurunya ke industri supaya bisa mengasah kemampuan sesuai dengan zaman yang sekarang. Yang ketiga, meningkatkan sikap dan perilaku siswa yang beriman dan berkarakter. Nah, ini yang sedang kita galakkan supaya semua peserta didik dapat memiliki perilaku yang baik, beriman, serta karakter yang bagus. Pinter saja tidak bisa menjadi sukses. Karakter harus mendukung semuanya, kepintaran atau akademis yang kalian miliki. Yang keempat, menyediakan sarana prasarana yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua sarana dan prasarana kita selalu perbaharui sehingga mampu mengikuti
kemajuan zaman yang ada di dunia usaha dan dunia industri. Yang kelima, memberikan pelayanan yang prima, ya. Jadi kami berusaha untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kepada anak-anak juga, sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran dapat mengikuti pelajaran dengan penuh semangat dan menyenangkan. Yang keenam, membangun jejaring dalam lingkungan nasional dan internasional sebagai implementasi kasih, ya. Kita punya hubungan kerjasama dengan berbagai negara. Untuk itu, melalui kegiatan ini kita akan bisa berbagi kasih, kita bisa berbagi informasi, ya. Seperti apa kegiatannya nanti bisa kita akan lihat di PowerPoint berikutnya. Yang ketujuh, melakukan pendidikan yang berbudaya dan berwawasan lingkungan. Ini kita selalu budayakan kepada peserta didik, ya, supaya memiliki kebudayaan, memiliki wawasan lingkungan, supaya kita bisa mencintai tidak hanya sesama kita tapi juga lingkungan yang akan mendukung gimana kita bisa hidup di dunia ini. Nah, ini beberapa program peningkatan pelayanan, ya. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dengan berbagai industri pasangan. Kita memiliki banyak MOU dengan beberapa perusahaan yang terkait dengan program keahlian yang ada di SMK Harapan, seperti industri perhotelan, jaga restoran, dan juga penerbangan, ya. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana untuk multimedia juga, kita mempergunakan sekarang komputer yang paling canggih, ya, sehingga mampu untuk mengakses kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan, ya. Jadi kita akan update selalu, ya. Kemudian ada TOEIC, ini kerjasama dengan Viera supaya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris selalu bisa ditingkatkan. Meningkatkan kompetensi bahasa asing, ya. Jadi banyak bahasa asing yang nanti bisa didapatkan dan bekerja sama dengan para native speaker. Itu ada native speaker dari Inggris untuk bahasa Inggris, kemudian ada Jepang, ya, juga diajarkan oleh native, Korea, ya, Jerman. Ini kita bekerjasama dengan beberapa orang native speaker, ya, dengan harapan bahwa kalian bisa memiliki kemampuan berbahasa yang bagus, ya, karena berbeda, ya, diajarkan oleh orang asing dengan diajarkan oleh orang Indonesia tentu akan berbeda hasilnya, ya. Kami berharap dengan ini kalian bisa terpacu, ya, untuk bisa menjadi yang terbaik. Yaitu menggunakan speaker sudah. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan luar negeri, ya. Kita punya beberapa sekolah di luar negeri sebagai sister school kita. Di Australia kita ada 2, ya, John Seton American School dan CCR, ya. Kemudian ada Kansui Queen di Jepang, dan juga kita kerjasama dengan Jerman dalam bentuk Ausbildung, ya. Jadi ini kerjasama yang kita lakukan dengan beberapa negara, ya. Nah, kemudian sebenarnya di bulan Agustus ini juga kita sudah menandatangani MOU untuk kerjasama dengan 4 negara, ya, yaitu Indonesia dengan SMK Perserapan Denpasar, kemudian dengan Jepang Kansui Gakuin, kemudian 2 sekolah lain di luar negeri seperti di Filipina dan Vietnam, ya. Tapi karena ini masih COVID-19, program ini kita masih pending. Semoga ini bisa berlalu sehingga tahun depan ini bisa kita laksanakan dalam bentuk FGD, ya, forum komunikasi, ya, discussion. Nah, sehingga kita bisa berbagi dengan teman-teman kita yang di Jepang, di Filipina dan Vietnam. Ya, kita bisa berbagi, ya, bagaimana mereka bisa belajar dengan bagus sehingga kita bisa mengadopsi hal-hal yang bagus dari negara lain, ya. Nah, ini kegiatan spontan yang misalkan senyum, salam, sapa. Jadi ini akan kita budayakan, ya, di sekolah kita, membiasakan mengikuti protokoler kesehatan saat memasuki lingkungan sekolah harapan, ya. Jadi kita sudah siapkan sarana dan prasarananya. Ya, ini tentunya ini kalau sudah kita ada di zona hijau, ya. Jadi tatkala Anda akan masuki kampus harapan, itu sudah disiapkan protokoler yang benar tatkala masuk ke sekolah, ya. Sehingga kita berusaha untuk menghindar, ya, dari serangan virus corona ini. Membiasakan membuang sampah pada tempat sampah yang sesuai, ya. Jadi ada
setiap kelas itu sudah disiapkan tempatnya, membiasakan antre, membiasakan menghargai pendapat orang lain, membiasakan minta izin setiap masuk atau keluar kelas maupun ruangan, membiasakan memberikan pertolongan atau bantuan bagi yang membutuhkan, dan menyampaikan informasi, ide, saran melalui media sosial dengan cara yang baik dan sopan. Ya, media massa yang ada, kemudian yang kalian pegang juga gadget itu, ini kita bisa terhubung dengan teman-teman kita di mana saja, sehingga harus berhati-hati untuk mempergunakannya, gunakan secara bijaksana. Kegiatan terprogram, nah ini hari Senin kita selalu mengadakan apel atau doa bersama di aula. Ini sebagai implementasi dari karakter ya PPK nasionalis dan religius. Kemudian hari Selasa itu memutarkan lagu wajib nasional. Yang hari Rabu itu membaca literasi ya, dan untuk meningkatkan integritas kalian untuk belajar mandiri. Hari Kamis juga ada mandiri, ada Wellness Day. Hari Jumat ada English Day, dan hari Sabtu itu kegiatan gotong royong ya. Kita biasanya melakukan dengan kegiatan bersih-bersih di kelas. Ini kegiatan keteladanan. Membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang dan pulang tepat waktu, membiasakan berbahasa dan perilaku dengan sopan dan santun, membiasakan penyelesaian tugas tepat waktu, membiasakan bersikap ramah, membiasakan rajin membaca, tidak menggunakan HP saat mengajar atau belajar, kecuali HP digunakan untuk belajar ya. Jadi kalau hal-hal ini anak-anak langgar, tentunya akan ada sanksinya ya. Ini kami lakukan untuk menerapkan disiplin tinggi, bahwa dalam kita belajar kita perlu disiplin tinggi untuk mencapai tujuan ya. Jadi bukan untuk menakut-nakuti atau memiliki maksud lain ya. Tapi semua yang kami lakukan dalam proses kegiatan keteladanan ini untuk membuat kalian menjadi lebih baik, menjadi kalian memiliki disiplin yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh industri. Ya, ini beberapa gambar nanti di mana bisa kita lihat bagaimana implementasi kegiatan proses pembelajaran yang ada di SMK Pariwisata Harapan Denpasar. Ya, silakan diamati. Ini kerjasama, dan ini native speaker. Nah, ini para native speaker yang dulu pernah mengajar di SMK Harapan. Ya, ini masih ada Nicole yang ngajar bahasa Inggris nanti. Nah, ini kerjasama dengan Kansei Gakuin di Jepang ya. Jadi yang suka bahasa Jepang siap-siap ya untuk bisa bergabung dengan teman di Jepang dalam bentuk Skype class dan juga student exchange. Ya, ini kegiatan di Jepang. Nah, ini dia juga masih di Jepang ya. Nah, ini teman-teman kalian yang ada mengikuti tour ke Jepang, di samping juga mengikuti berbagai kegiatan. Nah, ini KG ya, Kansei Gakuin dengan Harapan dalam bentuk Skype class di Jepang dan di Harapan. Ya, ini dengan John Septesru Anglican Community School di Perth, Australia. Ya, ini berbagai kegiatan yang biasanya mereka lakukan tatkala berada di Bali. Nah, ini dengan kerjasama dengan Jerman ya. Kita menyiapkan siswa-siswi dalam bahasa Jerman sehingga nanti bisa ikut dalam program Ausbildung ya. Jadi bekerjasama dengan Jerman sehingga bisa bekerja di situ sambil belajar. Nah, ini orang Jerman yang konsultan yang langsung datang ke SMK Harapan. Nah, ini beliau yang menyampaikan bagaimana cara dan apa yang harus dipersiapkan tatkala mengikuti Ausbildung Leben in Deutschland di Jerman ya. Ini native speaker kita. Nah, ini kegiatan batik dengan Australia. Ya, ini pada saat ada di Australia. Ya, ini Skype class ya. Nah, ini kunjungan berbagai sekolah di luar negeri ya yang sering mengunjungi SMK Pariwisata Harapan Denpasar ya. Jadi karena kita dikenal sebagai sekolah yang memiliki kemampuan berbahasa terbaik ya, maka banyak negara-negara lain yang melakukan kunjungan ke sekolah harapan. Nah, ini kerjasama dengan Thailand ya. Kita juga telah membuka kerjasama dengan Thailand dalam bentuk produktif ya. Nanti kita akan sama
keterampilan dalam bentuk produktif. Ini penandatanganan MOU dengan sekolah di Bitong, Thailand. Ya, ini sekolah di Bitong, Thailand, ya, kerjasamanya. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Nanti dalam kelas pertemuan yang real, ya, Bapak akan sampaikan lebih jelas lagi. Mari siapkan generasi emas Indonesia bersama SMK Pariwisata Harapan. Terima kasih. Kepada calon peserta didik SMK Pariwisata Harapan Denpasar tahun pelajaran 2020-2021, kami mengucapkan Selamat bergabung di SMK Pariwisata Harapan.